itu akan lebih mantap kalau pedas. Kalian bisa lihat ini cabai numpuk. Di belakang ada numpuk. Saya nggak usah ceritain deh. Ini adalah video yang kalian bisa rasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Om Imam. Lagi-lagi saya mendapat inspirasi untuk membuat sebuah program baru di channel Mengenal Indonesia. Nah, karena saya punya banyak teman, kenalan yang punya segudang cerita unik, ada sedih, ada bahagianya juga, yang mungkin kita belum pernah dengar. Jadi dari situ saya terinspirasi untuk membuat program ini. Nah, kali ini telah hadir bersama saya seorang narasumber dengan cerita yang menurut si mbaknya nih mungkin kita belum pernah dengar, atau mungkin kalau bagian sedihnya diceritain itu bakal nular gitu mbak ya. Oke, langsung aja kita mulai. Mbak, dengan mbak siapa boleh diperkenalkan dulu di sini? Namanya siapa mbak? Nama saya Sundari. Mbak Sundari ya. Mbak Sundari asalnya dari mana mbak? Banyumas. Banyumas. Iya. Mbak, nah program kita ini kan judulnya Perantau Tangguh. Iya. Nah, berarti yang paling pertama teman-teman di rumah mau tahu, mbak ini udah merantau kemana aja mbak? Saya pas masih umur 12 tahun sudah bekerja jadi pembantu. 12 tahun? Iya. Tamat sekolah. Tamat sekolah SD. Langsung jadi pembantu di Bandung. Di Bandung. Kampungnya? Banyumas. Dari Banyumas langsung ke Bandung ya? Iya, iya dari Banyumas ke Bandung. Itu ada yang bawa mbak? Ada yang bawa, nanti kita dipotong gaji buat ngasih ke orang. Ngasih ke yang bawa? Iya. Oke. Itu pertama kali dibawa orang tua ngizinin ya mbak? Iya kan karena dulu saya tinggal masih di gunung, jadi kampungnya bapak saya. Banyumas di daerah gunung itu? Karangsalam, daerah pegunungan. Nama daerahnya? Karangsalam, desa Karangsalam. Iya. Oke. Itu daerah pegunungan, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa gitu. Terus tamat sekolah saya langsung minta pengen kerja. Pengen kerja. Memang atas keinginan sendiri Iya, ya? memang pengen kerja ya karena orang bodoh kan nggak ada yang lain kecuali pembantu. Jadi saya berangkat ke Bandung, jongkosin nama yang bawa, kerja momong anak. Momong anak. Jadi waktu itu orang tua dua-duanya masih ada mbak? Masih ada sampai sekarang. Dua-duanya ngasih izin ya? Yang, nah itu berapa lama tuh mbak? nah pertamanya karena masih anak-anak ya, cuma 4 bulan, pulang, ntar pergi lagi gitu. Pokoknya ganti-ganti majikan gitu. Ganti-ganti majikan, tapi ke Bandung lagi? Iya, masih ke Bandung lagi. Nah, terus umur 15 tahun, orang ramai pada jadi TKW itu. TKW ke Singapura, ke Hong Kong, umur berapa? Malaysia. Umur 15. Umur 15, ya. Berarti 3 tahun setelahnya ya? Iya, terus saya ikutan. Kemana? Ikutan pengen jadi TKW. Iya, kemana? Ke Singapura. Tujuan pertamanya ke Singapura. Terus di sana punya keluarga atau apa? Enggak ya? Enggak, kita modal nekat nih ya. Di penampung? Terus ada sponsor. Terus nanti kita dibawa ke penampungan. Di penampungan itu di daerah Duren Sawit. Nama daerah Duren Sawit? Iya, di Jakarta mana sih? Oh, di Duren Sawit di sini? Ya, oke. Di Jakarta lah pokoknya. Di penampungan itu selama 6 bulan. 6 bulan, Duren Sawit Jakarta Timur ya? Iya. Selama 6 bulan kita di penampungan itu, ya namanya penampungan kan gak enak ya? Iya. Kayak seperti di penjara, ratusan orang jadi satu gitu. Iya. Nah, setelah 6 bulan baru diberangkatkan ke Singapura? Baru dapat majikan. Di Singapura? Iya. Berarti setelah dapat majikan, baru kita diberangkatkan ya? Iya, baru terbang ke Singapura. Di Singapura, saya tinggal di daerah apartemen namanya Jalan Tampines. Itu waktu nyampe langsung ke rumah majikan? Iya. Saya langsung ke agensi di Singapura, terus diantar ke rumah majikan. Dari nyampe di agensi ke rumah majikan berapa lama? Misalnya di agensi 2 hari dulu gitu enggak? Di agensi itu di karantina 1 minggu. 1 minggu? Iya, kita selama 1 minggu itu cuma dikasih makan nasi putih sama sarden mentah. Sarden mentah? Iya, dimakan.
langsung dari kaleng langsung. Tapi pada dasarnya kan sarden udah matang, Mbak. Iya, tapi Kita kan kembali. nasinya tuh udah perak, nggak enak. Hmm. Sardennya mentah kita makan Oh, selama seminggu. seminggu ya. Baru diantarin ke rumah majikan. Majikan. Tugasnya apa aja, Mbak? Di sana itu saya kerjanya 2 apartemen. 2 apartemen. Kalau pagi apartemennya neneknya, malamnya rumah bos. Oh, satu pemilik ya. Ya, tapi satu keluarga tapi 2 apartemen. Itu gajinya double atau gimana? Enggak, gajinya cuma $230 Singapura. Oh, berarti kalau dirupiahkan pada saat itu berapa, Mbak? Saya nggak tahu juga ya. Ya. Tapi Berapa? cukup buat kebutuhan sehari-hari. Itu selama 7 bulan kita nggak dapat gaji, Om. Wow. Kan kita kemana-mana gratis, naik pesawat selama di agensi dari Berarti kampung. dipotong agensinya ya? Oke. Dari kampung nyampe Singapura nggak dipungut biaya. Jadi saya itu karena masih anak-anak, jadi umurnya dibikin tua. Di paspornya, di ininya. Dan namanya masih pikiran anak-anak ya. Baru 1 tahun lebih 2 bulan kita pulang Ke Indonesia dan pulang? dan bisa pulang. Nggak balik lagi? Enggak, karena saya udah bayar utang yang 8 bulan itu sih udah Berarti, dipotong. berarti memang selama kerja itu untuk nutupin itu aja ya? Iya kan Nggak- namanya masih cari pengalaman kita. Oke. Masih pikirannya masih anak-anak gitu. Nggak nutupin, nggak pernah ngirim ke keluarga gitu? Enggak, zaman dulu waktu saya kerja itu kita ngirim surat disensor sama majikan. Jadi nyampe kampung itu tulisannya udah komputer, bukan tulisan tangan. Ngobrol sama sesama pembantu pun nggak boleh. Jadi tegur sapa sama sesama orang Indonesia Nah. nggak boleh. Mbak dapet majikan orang mana itu? Orang ceritanya dapatnya orang Cina. Orang Cina. Dia Cina bisa tulen dan dia nggak bisa bahasa Indonesia dan saya nggak bisa bahasa mereka. Tionghoa dong ya? Iya ngomongnya. Nah, komunikasi gimana? 1 bulan 2 bulan pakai bahasa isyarat. 1 bulan 2 bulan. Terus saya kan ngomong anak kecil. Mhm. Jadi mereka ngomong saya belajar dari mereka. Udah bisa dong? Ya sedikit bisa gitu. Oke. Kalau anak ngomong apa kita Tapi sebelum berangkat itu Mbak ada modal misalnya di kursuskan dulu bahasa Inggris atau apa gitu? selama di penampungan itu aja. Di penampungan yang di Di Duren Sawit. Duren Sawit. Iya kita diajarin bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris di penampungan sama percakapan kenyataan kan berbeda. betul. Jadi kita tiap Pendapatnya ya? Iya, jadi kalau kayak sayuran apa kita hafal karena Mhm. kita tiap hari belajarnya itu. Tapi kalau bahasa percakapannya itu kan kita nggak bisa. Karena Nah, komunikasinya kan bahasa Indonesia di penampungan gitu. selama di Singapura kepake bahasanya? Ya pertamanya masih kaku, orang ngomong ya dia ngomong apa kita dengerin, bahkan dikatain bodoh pun saya nggak tahu kalau itu saya dikatain Iya. bodoh. Lama-lama bisa juga. Nah itu ada kesulitan nggak Mbak waktu Mbak memutuskan untuk pulang setelah bayar hutang nih? Oh itu karena namanya kita masih pikiran besar ya. Saya bilang sama majikan saya mau pulang. Terus, kenapa? Dia nggak kenapa-napa. I just want to go home. Gitu. Pakai bahasa Inggris ya? Iya. Mereka ngerti ya? Iya. Oke lah katanya. Nunggu waktu 2 minggu dia nyari gantinya. Dari pengganti. Jadi pengganti udah datang, saya diantarin ke agensi yang di Singapura. Dan Dari agensi diantarin ke bandara langsung. Karena kita nggak ada masalah. Jadi Iya, betul, sama betul, agensinya kita nggak diapa-apain, langsung diproses sama Boleh ya? orang. Karena kan udah nggak punya utang. Iya. Bebas dari utang dan kita pulang pun pakai ongkos sendiri. Nah, jadi selama kerja di situ kan Mbak kebebasannya dibatasi ya? Nggak ada kebebasan. Nah, malah hampir nggak ada kebebasan. Tapi Sholat pun nggak bisa. nggak bisa? Iya. Nggak boleh bawa mukena. Nggak sholat dong selama kerja di sana? Iya. Oh. Ya, itu serius saya nggak boleh. Nggak Eh, puasa. Gini, kebebasan kan dibatasi, tapi majikannya gimana? Kejam nggak atau? Kalau majikan saya itu kejam bisa enggak, tapi mulutnya iya kasar. Mulutnya? Ya, tapi soal makanan jamin makan maksudnya nggak sampai kelaparan gitu. Nggak kelaparan. Iya. Tapi nggak pernah ada main fisik? Atau Enggak, nggak? cuma memang mulutnya kasar iya. Oke. Nah, dari
dari setahun 2 bulan ya. Iya, setahun 2 bulan. Nah pasti ada, kalau jeleknya nggak usah diceritain lah ya. Pasti. Udah banget ya. Ntar kayak nangis. Nah, ada ini nggak Mbak? Ada hal-hal baik yang mungkin bisa dibagi? Senangnya ikut waktu di Singapura, bosnya kemana jadi kita ngikut. Jadi tahu tempat. Jalan-jalan ke mall yang namanya Mall Isetan. Mall Isetan. Ya di Singapura hampir mall, beberapa mall saya ikut semua. Oh, udah pernah datengin. Iya. Terus Tempat wisata kalau tempat wisata itu ke Genting yang di Malaysia. oh di Malaysia. Tapi ikut bosnya yang di Singapura, dia ke Malaysia, saya diajak. Diajak. Iya, ikut di sana 1 minggu. Jadi dia rekreasi ke sana, saya diajak. Udah kemana-mana ya. Iya kan? Ya, yang namanya orang kerja nggak bebas. Jadi misalnya majikannya makan di restoran, di restoran Cina, kita kan nggak mungkin. Saya dibeliinnya Burger King buat kita makan. Jadi saya suruh makan burger aja, padahal pengen makan nasi nggak burger. Waktu di Singapura 1 tahun 2 bulan. Berarti setelah pulang ke Indonesia nih, nah Mbak ke kampung dulu atau Pulang ke kampung, pulang kampung dulu? terus kerja lagi ke Jakarta. Balik ya? Kan itu yang dulu Bandung, ini nyoba ke Jakarta. Iya. Tapi di agensi juga enggak? Enggak, kalau di Jakarta ya. Waktu itu iya masih di Bandung sih, balik lagi ke agensi lagi. Cuma sebentar lagi, terus umur sekitar 18-an lah, belum nyampe 18 ke Malaysia. Ke Malaysia? Jadi TKW lagi. Jadi pembantu lagi? Iya. Berapa lama Mbak? Kalau di di Malaysia 1 tahun lebih, kurang lebihnya. Itu lewat agensi juga atau ya, langsung? sama. Tapi beda agensi. Nah, Nggak sama. ada perbedaan nggak selama di Singapura sama Ya, Malaysia? ada. Kalau Singapura, kalau Malaysia bosnya sama Cina, tapi dia bisa bahasa Melayu. Oke. Terus kebebasan gimana? Sama, nggak ada kebebasan juga. Nggak ada kebebasan. Nggak ada pegang HP, nggak ada sama paspor mereka yang pegang. Itu zamannya saya, kalau sekarang kan udah beda. Sekitar tahun berapa Mbak? Waktu di Singapura itu bom Bali pertama, saya lupa di tahun berapa. Waktu bom Bali ya? Nah, yang Malaysia waktu ada tsunami. Tsunami sekitar Aceh. 2009. Iya, ya. bukan. Tsunami Aceh. Tsunami Aceh 2009 kok, seingat saya. 2004 tadi. 2004 ya? Iya, 2004 ya. Saya masih umur berapa? Iya itu 2004. Jadi TKW lagi ke Malaysia. Nah itu ini nggak ada sisa-sisa gaji atau Nah, sisa usaha yang bisa namanya kita kan itu dipotong gaji, terus dapat uangnya pun nggak seberapa. Iya. Bagian kita kasih orang tua, karena masih pikirannya muda juga ya, uangnya habis nggak tahu kemana. habis di sana? Di kampung. Oh, di Maksudnya kampung. udah jadi duit tapi udah nggak tahu kemana gitu, Oke. nggak ada nyisa apa-apa. Iya. Terus balik lagi dengan alasan Sama, nggak betah juga. nggak usah. Nah terus balik lagi ke Indonesia, ke kampung dulu nih. Iya. Baru ke Jakarta. Kerja di Jakarta. Jadi Jakarta ya. Iya. Itu dapat kerjaan apa? Nggak pernah kerja lain selain Pembantu? Enggak, emang dari kecil spesialis ya? Udah master lah ya. Itu di Jakarta kerja di daerah Simpruk. Simpruk? Iya, habis dari Simpruk kerja lagi di daerah Pasar Bayoran Baru. Terus itu nggak pernah ada yang lama gitu Mbak? ya paling lama 1 tahunan gitu. Paling lama 1 tahun ya. Soalnya waktu saya masih belum nikah itu pikirannya masih ya gimana gitu lah. Maksudnya nggak mikir ngumpulin uang apa gimana gitu. Jadi kerja intinya beli baju, beli bedak, beli ini itu gitu. Umur 20 saya ketemu suami nikah. Umur 20? Iya. Berarti sekitar 8 tahun dari pertama kali kerja ya? Iya. Ketemu suami. Umur 20 tahun saya nikah. Nikah. Langsung dapat anak? 8 bulan baru dapat si bayi. Sekarang anak umur berapa Mbak? Umur 12 lewat. 12 tahun. Nah sekarang nih, Iya. sekarang pekerjaan terakhir nih yang sedang Mbak geluti sekarang Pembantu. itu ya, di daerah mana Mbak ini? Daerah Bukit Mas. Daerah Bukit Mas, Iya. Jakarta Selatan. Selatan. Iya. Iya. Mungkin
ada usaha penunjang? Tadinya saya jadi pembantu itu double. Maksudnya nggak cuma satu orang. Nggak cuma satu orang. Dulu waktu tahun berapa saya lupa ya, itu satu hari bisa 7 rumah Wow. ngerjainnya. Kerjanya apa aja tuh Mbak? Izin gosok, tergantung rumahnya. Harusnya udah bisa nyimpan banyak dong Mbak. Ya, tak dulu dong. Iya. Ceritanya kan begini. Aha. Satu rumah kan gajinya paling berapa misalnya. Ya terus bukan kita ngerendahin suami ya. Gaji suami kan pas-pasan, jadi kita buat nyambung makan. Oh nyambung ya buat Nyambung hidup lah. bantu. Gitu. Nah, Iya. di sini tinggal Di material di material tempat suami kerja. tempat suami kerja. Iya. Nah itu ada bayar atau apa? Enggak. Berarti Tempat tinggal aja. buat tempat tinggal udah Iya. free ya? Iya. Dari 2007 Dari 2007. habis nikah tinggal di situ. 13 tahun ya. Si Bayu aja, anak saya aja lahirnya di sana, Lahir di situ ya. di materialnya. Ya di materialnya, enggak di bidannya datang ke situ. Bidannya datang. Bandung. Hanya lahir di material aja. Iya. Ada usaha lain nggak? Usaha. Maksudnya kan tadi kerja di beberapa tempat ya. Nah terus lama-lama kok badannya nggak kuat, Badan nggak maksudnya. kuat. Jadi ya karena Sekarang udah usia berapa Mbak? saya itu sebenarnya usianya masih 33. Sekarang ini Iya, 33 ya. cuma karena saya apa adanya begini, jadi saya tahu orang ketua. Iya. Anak tadi 8 tahun ya? 11. 12. Iya. Iya. Oh ya. Iya, benar, orang iya. 33 orang Iya. tahun 86 saya lahirnya. 86. Iya. Tahun 86. Nah, terus badannya capek karena ada kerjaan yang Iya, terus double. saya satu-satu buat berhenti, ada yang waktu ada yang disaikin orangnya pindah, sayanya nggak ikut pindah kan. Terus ada juga orangnya mau nyari yang nginep gitu, jadi saya berhenti. Nah habis berhenti itu mikir mau ngapain gitu, jadi saya buka YouTube tuh ya. Iya. Saya belajar bikin donat. Belajar bikin Gitu. donat. Pertama ya gagal, nggak bisa, terus lama-lama bisa. Saya ngeliatnya gimana kalau jualan aja gitu. Saya mulai bikin, bisa jualin. Jualan donat ya. Iya, bikin di warung-warung, sama kalau ada yang pesen. Oke, mungkin teman-teman di rumah ada yang pengen tahu nih. Pastinya beda ya, maksudnya dapat majikan di luar sama di sini. Nah, majikan yang sekarang gimana sih Mbak, coba? Kalau majikan saya yang sekarang orangnya baik banget. Baik banget. Iya. Ya? Udah berapa lama Mbak ikut sama yang sekarang? Kalau yang sekarang ini dari umur anak saya 4 tahun. Udah 4 tahun? Iya, sampai sekarang. Ya keluar masuk sih, cuma karena saya nggak ada masalah, jadi Masuk lagi juga enak gitu dipanggil ya. dipanggil lagi. Bahkan saya nggak kerja pun pernah dikasih THR, suruh ke sini suruh ngambil gitu. Tapi yang namanya orang kerja, kalau kita salah ya kita bilangin, ya tetap sama. Ya itu wajar Mbak ya, diingetin ya. Kalau di sini enaknya ya begitu, saya bisa nyambi jualan, saya bisa nyambi ngurus anak saya pun dibebasin. Juga ikut di sini ya. Wifi pun dikasih. Wow. Jadi sudah kayak ininya sendiri. Cuma saya tahu batasannya, saya ini cuma pembantu, jadi saya tetap pegang amanah. Iya. Waktunya saya kerja ya saya kerja, istirahat ya saya istirahat. Ya enggak lupain tugasnya. Iya. Kalau suka duka di sini apa aja tuh Mbak? Selama kerja di sini sama majikan yang Ya itu tadi, sukanya di sini bebas. Bebas. Bebas dalam arti maksudnya udah selesai kerja, kita mau ngerjain apa itu enggak bahkan main TikTok pun nggak domelin gitu. Main TikTok. Nah, mungkin kalau jalan-jalan atau apa diajak nggak? Kalau jalan-jalan, saya pernah baru-barunya ada MRT, saya diajak naik MRT. Naik MRT. Waktu Jadi baru-baru. sayang kan namanya dia bos ya. Enggak, kalau misalnya bosnya lagi belanja, lagi shopping atau apa, pernah mau diajak? Kalau itu ke pasar Mestik, ya Sering ya? Udah 3 kali 3 kali. beliin baju. Nah, Mbak kan tadi bilang kalau Mbak di sini sambil ngasuh ya. Iya, Nah, kalau misalnya lagi pergi gitu, anak gimana? kan dibawa.
Boleh ya? Iya, saya pergi anak saya dibawa. Domestik ya, jalan juga diajak ya, oke. Dia makan apa ya kita suruh pesen mau makan apa. Sama, nggak dibeda-bedain. Bahkan dia pesen pecel, tapi saya pengen yang lain. Sayanya yang gak enak malahan gitu. Iya. Kata gue pesen aja, tapi sayanya nggak mau ikutan pesen pecel gitu. Padahal dia terserah mau pesen apa gitu. Dibebasin ya. Minum juga terserah gitu. Cuma sayanya yang nggak enak. Terus kalau mungkin ada sedihnya yang walaupun masih bebas tapi Iya, ya namanya kita orang kerja, kalau kita lagi salah kan kadang kita ditegur. Misalnya apa nyari sesuatu yang dia cari nggak ketemu, kita yang suka nggak enak sendiri gitu. Padahal dia nggak maksud dia menuduh sih, enggak, tapi kan mungkin dia nyari nggak ketemu jadi gitu. gitu ya. Selebihnya enggak ada. Terus anak anak satu. anak iya. Iya. Di cerita sebelumnya ya Mbak pernah Iya. cerita katanya anak sampai orang kira bukan anak. Iya. Anak saya itu bahkan dari bayi. Dari bayi Dibilang saya bukan emaknya. dibilang bukan ibunya Iya. ya. Kenapa? Karena beda atau gimana? Dari bayi itu anak saya kulitnya putih. Terus dikira orang saya itu Pembantu anaknya. Nah orang-orang mana yang dekat-dekat rumah atau dekat-dekat rumah majikan? kalau kita jalan aja, maksudnya saya jalan mau berangkat kerja atau saya mau kemana gitu, itu anaknya kok selalu sama mbaknya, ibunya kemana. Dia bilang ibunya kerja padahal sama mbaknya. Kenapa Mbak nggak bilang aja saya emaknya? Ya percuma juga dijelasin. Nggak percaya juga. Bahkan di sini pun pernah saya lagi nyapu, ada yang nanya, itu anaknya lengket banget ya, katanya diasuh dari bayi ya Mbak, katanya mbaknya nyapu sampai ikut nyapu di depan. Iya Mbak, katanya. Adalah anak kita Mbak ya. Ya padahal anak saya, ya dibilang mau ketuker gimana, kan lahirannya itu di material, mau ketuker sama siapa. Sebenarnya kalau dilihat dari muka mah sama gitu sama bapaknya, cuma kan kalau orang yang nggak kenal dikira bukan anak saya. Itu bukan 1-2 orang, hampir kalau bahkan naik gojek pun saya dibilang neneknya. Neneknya? Iya. Itu lebih parah. Terus saya bikin surat kartu identitas anak, pegawainya sampai benar Mbak, ini anaknya. Lalu saya emang anak tetangga, saya bikinin, saya sampai itu serius sama. Segitunya ya. Bahkan terakhir kejadiannya seminggu yang lalu, anak saya dibilang, kamu kok ganteng, katanya. Ya kayak orang tua kamu anak mulut di kardus ya. Anak saya itu kalau dibilang nggak mirip, dibilang bukan anaknya saya, itu dia kesel. Marah ya, karena emang dari kecil dia selalu dikata begitu. Dikata bukan anaknya gitu. Bahkan tukang ayam pun beneran Mbak itu anaknya, selalu ketemu orang selalu udah gitu. Kok anaknya ganteng? Dan saya sih bisa, saya sih bangga punya anak sempurna, nggak ada cacat, nggak ada apa gitu. Tapi ya sedihnya di situ. Dikira bukan anaknya. Sabar aja Mbak. Nah, tadi selain usaha donat Mbak sekarang menggeluti apa aja? Nah, semenjak corona donat saya nggak laku. Sejak corona donat nggak laku. Terus ada bikin usaha lain? Jadi habis lebaran kemarin kan saya dapat THR. Saya beliin parutan, terus saya coba jualan keripik singkong. Jualan keripik singkong. Yang dipedesin pakai cabai. Itu ditaruh dititipin sama di warung-warung. Di warung-warung. Tapi yang ini alhamdulillah lebih laku. Lebih laku ya daripada donat. Ini Mbak ya. Iya, itu keripik. Jadi tadi teman-teman saya udah disuguhin. Mungkin teman-teman lihat udah habis paruh karena saya nggak bisa nahan ya tadi. Nanti saya zoom ke sini. Sambalnya pakai sambal asli Mbak ya? Iya, cabai asli. Iya. Bikinnya tiap hari nih Mbak? 2 hari sekali. Nah, terus kalau udah masuk kemasan tahan berapa lama sih Mbak? Kalau saya di warung itu nggak nyampe seminggu udah habis. Nggak sampai seminggu? Iya. Kalaupun sisa 1-2 itu pun pas saya ngambil masih kriuk. Terus ini dikasih brand nggak atau polosan gitu? Nggak ada brand. Emang karena Cuma plastik aja. buat di warung gitu. Iya. Semoga usahanya juga ini deh Mbak. Amin. Makin besar bisa nyokong kebutuhan keluarga.
lebih dari yang diharapin ya. Amin. Nah, terus kan teman-teman perantau nih, baik dalam maupun luar negeri, banyak yang ngeluh nih karena mungkin sikap orang-orang sekitar terhadap mereka, atau misalnya Maksudnya merendahkan pembantu gitu. ya enggak, apapun profesi mereka Iya. gitu, maksudnya karena kita orang asing datang ke sana, ya kan tanggapannya gimana gitu. Nah, Mbak punya pesan nggak buat teman-teman perantau yang mungkin melalui hari-hari berat di lingkungannya gitu? Ya pesannya ya sabar aja lah jalaninnya. Misalnya yang pada di luar negeri itu kan kontraknya 2 tahun. 2 tahun. Ya syukur-syukur ya bisa dihabisin kontraknya. Syukur-syukur ya bisa ditambahin. Iya. Kalau yang sama-sama kayak saya profesinya di sini ya, kalau kita kerja apapun, kalau kita ngerjainnya pakai hati, pakai ini, insya Allah nggak terasa beban. Gak beban ya Mbak. Intinya buat mereka yang ngerasa hidupnya berat, Iya. jalanin aja lah Mbak ya. Kalau dibilang hidup saya misalnya berat gitu ya dijalanin, pulang kerja belanja singkong. Pulang kerja jam berapa nih Mbak? Nah ini nih. Nah, pulang kerja kan sana kita datang siang, terus pulang pun kita dibebasin. Jadi karena saya namanya amanah, kalau bosnya belum pulang ya kita nggak pulang. Kecuali kalau dia keluar kota ya. Berarti sekitar setengah 9 atau malam? 8 ya. Tiap hari itu? Iya. Terus saya pulang belanja singkong, terus dikupasin. Kita kadang sampai jam 2 saya masih kerja. Sampai jam 2. Iya. Nah, itu dikupasin singkongnya. Iya. Langsung diparut. Langsung diparut. Nah, mulai goreng terus Gorengnya habis subuh saya goreng. habis subuh, berarti jam 2 tidur, Iya. bangun lagi menjelang subuh. Berarti tidur sekitar 2 jam dong, Mbak? Iya, itu udah biasa. Udah biasa ya. Maksudnya dari saya di Singapura pun jam 1 malam kita masih kerja. Masih kerja. Nah, setelah subuh itu bagian khusus bagian buat goreng sama bikin sambal. Iya, karena kan kalau mau numbuk itu kan kita nggak enak sama yang lain. Maksudnya takut ganggu tidur orang. Ditumbuk ya Mbak? Iya. Bukan di blender? Enggak pakai tangan. Pakai tangan. Iya. Jadi numbuknya agak siangan. Oke. Sudah rapi, sudah semua kita bungkusin, kita langsung antar. Jadi, Paginya? Iya, siang, nganternya siang kalau enggak. Sambil berangkat kerja? Iya, sambil jalan sambil. Itu gitu tiap hari ya Mbak? Tapi alhamdulillah ngikutin ya? Ya, kalau saya kan prinsipnya yang penting saya bisa makan. Yang penting cukup gitu Mbak ya? Makan. Anak jajan yang enggak sampai kurang. Kalau numpuk harta mah enggak. Yang penting cukup dulu Mbak. Iya, Mudah-mudahan cukup nanti kan makan. waktunya, manusia punya waktunya masing-masing ya Mbak. Oke deh Mbak Dari, makasih banyak ceritanya. Terima kasih banyak juga buat suguhannya. Semoga cerita ini bisa ditonton sama teman-teman yang mungkin ngerasa hari-harinya berat karena lingkungan sekitar, ya. Intinya ya kita bersyukur dengan keadaan kita. Iya. Ya misalnya apa-apa dibikin berat, dibikin pusing, hidup cuma sekali. Ngapain kita bikin pusing? Betul. Misalnya nggak bisa nyimpen duit, yang penting masih bisa makan. Iya. Yang penting nggak kekurangan gitu ya Mbak. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Mbak Dari di sesi pertama pada program baru di channel Mengenal Indonesia, Perantau Tangguh. Inti dari cerita Mbak Dari tadi, entah sedih kalian melebihi sedih orang lain, atau bahagia kalian melebihi bahagia orang lain, tetap menginspirasi dan terus jadi perantau tangguh. Ya Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry teman-teman, ini video tambahan karena tadi waktu lagi interview sama Mbak Sundari yang punya cerita banyak ya. Kebetulan kondisinya tadi tuh udah mau maghrib, terus cahaya juga di sana nggak memungkinkan. Akhirnya saya dikasih satu paket sama Bandari. Sorry saya agak hahu-hahu nih ya, karena saya langsung cobain keripiknya Bandari. Gila, luar biasa banget. Untuk saat ini keripiknya masih diproduksi dalam skala kecil untuk warung-warung dan kenalan-kenalannya beliau. Mudah-mudahan beliau bisa bikin brand sendiri, terus bisa merambah pasar yang lebih luas.
Jadi buat keripiknya itu diparut dengan bentuk tipis seperti ini ya. Nah, sayangnya sambalnya itu kena semua, cuma nggak merata. Nah, bagian favorit saya itu justru yang sambalnya numpuk kayak gini. Jadi yang saya tahu, tadi beliau cerita sedikit, setiap produksi itu menghabiskan 1 kilo cabai merah dan setengah kilo cabai rawit ya, rawit setan kalau kita bilang, yang gede-gede itu. Nah, tapi nggak semuanya terbumbui, tapi nggak semuanya dapet yang tebal begini. Nah, kebetulan saya dapat 1 paket tadi. Saya bisa reviewnya cuma setelah di rumah karena ngejarin maghrib ya. Mudah-mudahan Mbak Dari bisa produksi dalam skala besar, bisa bikin brand sendiri. Mohon doa dari teman-teman juga. Dan kalau semua itu udah tercapai, mudah-mudahan kalian juga bisa nyobain nih. Mantap banget. Karena kebetulan saya penggila cabai ya, ini penggila sambal yang makannya itu akan lebih mantap kalau pedas. Kalian bisa lihat ini cabai numpuk, di belakang ada numpuk. Saya nggak usah ceritain deh. Ini adalah video yang kalian bisa rasain. Tadi saya sempat nanya, kira-kira keripik ini direndam pakai air kapur atau enggak? Soalnya rapuh banget. Ternyata katanya enggak, cuma karena motongnya pas aja, empuk luar biasa. Jadi kalau keripik cabai pada umumnya kan ada bagian-bagian keras yang mungkin kalau kena gigi itu jadi kurang nyaman. Kalau ini sama sekali nggak mengganggu. Oke teman-teman, segitu dulu review dari saya. Kalau kalian punya cerita yang mau dibagikan kepada saya, bisa di email, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Mungkin saya bisa datengin kalian walaupun itu di luar kota, atau kalian yang kita bisa share via Zoom mungkin, karena sekarang teknologi berkembang dan gak ada batasan untuk komunikasi. Jadi nggak mau berhenti. Oke. Sekali lagi saya ingatin teman-teman, entah kalian yang merantau ini ya, entah sedih kalian lebih pahit dari orang lain, atau bahagia kalian lebih menyenangkan dari orang lain, tetap menginspirasi, tetap jadi perantau tangguh. Akhir kata saya Om Imam pamit. Terima kasih telah berkunjung dan sampai jumpa di video berikutnya. Gas.